Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Edi Buku Saputra, NPM 1851020346, jurusan Perbankan Syariah kelas C, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membahas tentang kodifikasi akad dan produk perbankan syariah, serta review produk yang ada pada bank syariah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah operasional bank syariah dan praktik yang diampu oleh Bapak Ahmad Hassas Sarif. Jadi, di dalam kodifikasi produk perbankan syariah terdapat yang pertama, penghimpunan dana, yang kedua, penyaluran dana, dan yang ketiga, pelayanan jasa. Langsung saja pengertian akad. Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya, akad mudharabah, akad murabahah, akad ijarah, dan lain-lain. Penjelasan dari produk. Produk adalah berbagai macam fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan nasabah seperti misalnya tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, giro syariah, pembiayaan syariah. Langsung saja yang pertama kita membahas tentang penghimpunan dana. Terdapat produk yang pertama giro syariah, yang kedua tabungan syariah, dan yang ketiga deposito syariah. Penjelasan dari giro syariah. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Definisinya, akad yang pertama dari giro syariah adalah wadiah. Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Akad yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana atau sahibul mal kepada pengelola dana mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah tentunya, dengan berbagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah. Yang selanjutnya adalah tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek biliet giro atau lain-lainnya yang dipersamakan dengan itu. Akad yang pertama adalah akad wadiah. Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Akad yang kedua adalah mudharabah. Adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana atau sahibul mal kepada pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha dengan sesuai syariah tentunya, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak tersebut berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya adalah deposito syariah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Akad yang terdapat di deposito syariah yang pertama mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana atau sahibul mal kepada pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua ada penyaluran dana. Terdapat berbagai macam-macam pembiayaan. Yang pertama pembiayaan atas dasar akad mudharabah, yang kedua pembiayaan atas dasar akad musyarakah, yang ketiga pembiayaan atas dasar akad murabahah, yang keempat pembiayaan atas dasar akad salam, yang kelima pembiayaan atas dasar akad istisna, yang keenam pembiayaan atas dasar akad ijarah, yang ketujuh pembiayaan atas dasar akad qard, dan yang ke-8 pembiayaan multijasa. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa yang pertama transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, yang kedua transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan IMBT, yang ketiga transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna,
Yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang kord. Yang kelima, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijaroh untuk transaksi multi jasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau unit usaha syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan atau bagi hasil. Yang selanjutnya adalah pembiayaan atas dasar akad mudharabah. Akadnya yang pertama adalah mudharabah. Adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana atau sohibul mal kepada pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usahanya tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua adalah akad mudharabah mutlaqah. Adalah mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Dan yang ketiga, mudharabah muqayyadah. Adalah mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Selanjutnya adalah pembiayaan atas dasar akad musyarakah. Pengertian dari akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati. Sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Selanjutnya adalah pembiayaan atas dasar akad murabahah. Pengertian dari akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu agar harga perolehan kepada pembeli. Selanjutnya pembiayaan atas dasar akad salam. Pengertian dari akad salam, transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Selanjutnya pembiayaan atas dasar akad istisna. Pengertian dari akad istisna adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya adalah pembiayaan atas dasar akad ijaroh. Pengertian dari ijaroh adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa para pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Yang kedua adalah ijarah muntahiyah bit tamlik. Adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. Selanjutnya pembiayaan atas dasar akad qard. Pengertian dari akad qard, transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam rangka waktu tertentu. Selanjutnya pembiayaan multijasa. Yang pertama adalah akadnya ijaroh. Pengertian dari akad ijaroh adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Akad yang kedua adalah kafalah. Adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah pelayanan jasa. Yang terdapat adalah yang pertama letter of credit, LC, impor syariah, yang kedua bank garansi syariah, dan yang ketiga penukaran valuta asing. Selanjutnya langsung saja saya jelaskan. Yang pertama adalah letter of credit, LC, impor syariah. Wakalah bil ujroh adalah akad wakalah dengan memberikan imbalan fee ujroh. Definisi atau LC impor adalah surat pernyataan akad membayar kepada eksportir
yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akad yang terdapat adalah yang pertama, wakalah bil ujro. Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang dibolehkan atau diwakilkan. Akad wakalah bil ujro dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan atau mudharabah atau hawalah. Akad yang kedua adalah kafalah. Adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketika atau yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Selanjutnya adalah bank garansi syariah. Adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga, penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu. Nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga. Akad kafalah adalah transaksi penjamin yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Selanjutnya adalah penukaran valuta asing. Definisinya adalah penukaran falas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun berbeda yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah. Akad sorf adalah transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis. Selanjutnya produk bank syariah, yang pertama tabungan syariah, yang kedua deposito syariah, yang ketiga gadai syariah atau rahan, yang keempat giro syariah, dan yang kelima pembiayaan syariah ijarah. Berikutnya adalah review produk yang ada pada bank syariah dan yang saya pilih. Yang saya pilih adalah produk tabungan Baitullah Ib Hasanah yang terdapat di BNI Syariah. Tabungan Baitullah Ib Hasanah atau BNI Baitullah Ib Hasanah adalah tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji. Selanjutnya saya akan mereview suatu produk yang ada di perbankan syariah dan produk yang saya pilih. Produk yang saya pilih adalah tabungan Baitullah Ib Hasanah yang terdapat di BNI Syariah. BNI Baitullah Ib Hasanah adalah tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji baik reguler maupun khusus dan melaksanakan ibadah umroh sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang rupiah dan USD. Fasilitas yang terdapat di produk ini adalah yang pertama kartu haji dan umroh Indonesia, yang kedua buku tabungan, yang ketiga auto kredit untuk setoran bulanan dari rekening tabungan Ib Hasanah tentunya, atau bisnis Hasanah atau Prima Hasanah. Yang keempat dapat didaftarkan menjadi calon jemaah haji melalui Siskohat. Terdapat pilihan mata uang yaitu rupiah dan US dollar. Manfaat yang terdapat di produk ini adalah membantu nasabah dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh, memudahkan nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji karena sistem BNI Syariah telah terhubung langsung dengan sistem komputerisasi haji terpadu atau yang disingkat dengan Siskohat yang berada dalam suatu provinsi dengan domisili nasabah. Selanjutnya manfaatnya adalah bebas biaya pengelolaan rekening bulanan, bebas biaya penutupan rekening atau khusus tabungan rupiah, fasilitas asuransi kecelakaan diri untuk nasabah tabungan Baitullah Mudharabah IDR dengan saldo di atas Rp 5 juta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuka tabungan haji BNI Syariah. Cara membuka tabungan haji di Bank BNI cukup mudah. Yang terpenting yaitu calon nasabah melengkapi beberapa persyaratan yang dibutuhkan. Adapun cara-cara pembukaan tabungan haji Bank BNI Syariah, yang pertama, silahkan kunjungi kantor Bank BNI Syariah terdekat dengan membawa persyaratan pendaftaran. Yang kedua, ambillah nomor antrian untuk menuju customer service. Calon nasabah bisa meminta bantuan kepada Satpam Bank BNI Syariah. Yang ketiga, setelah nomor antrian terpanggil, silakan menuju customer service dan beritahu kepada petugas customer service bahwa ingin membuka tabungan haji. Yang keempat, sebelum proses
pendaftaran tabungan haji, petugas customer service akan memberikan informasi mengenai tabungan haji termasuk pada biaya setoran awal hingga mekanisme penyetoran dana tabungan selanjutnya. Yang kelima, customer service memeriksa berkas persyaratan yang Anda bawa. Kemudian, yang keenam, customer service akan memberikan formulir untuk diisi. Isilah formulir tersebut dengan benar dan sesuai. Yang ketujuh, berikan kembali formulir yang telah diisi kepada customer service. Lalu petugas customer service akan memproses pembukaan rekening tabungan haji untuk Anda. Proses pembukaan tabungan haji memerlukan waktu hingga 20 menit. Yang ke-8, proses pembuatan tabungan haji berhasil, maka Anda diminta membayarkan setoran awal tabungan haji. Yang ke-9, nasabah akan mendapatkan buku tabungan sebagai bukti kepemilikan rekening. Dan yang ke-10, yaitu yang terakhir, pembuatan rekening berhasil, maka Anda dapat mengisi dana tabungan hingga berhasil mencapai pengambilan porsi haji. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.